Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah sehingga kita masih bisa menyaksikan video ini. Sahabat, dalam video ini adalah 5 peringatan alam kubur untuk manusia yang masih hidup. Alam kubur adalah tempat terakhir bagi manusia kelak setelah meninggal dunia. Di tempat tersebut, manusia akan mulai diminta pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama ia hidup di dunia. Dijelaskan dalam hadis yang dituliskan dalam kitab Daqaiqul Al-Akbar yang juga semakna dengan hadis dalam kitab Sunan Al-Tirmizi. Dijelaskan bahwa kuburan setiap harinya berseru meneriakkan 5 peringatan bagi manusia yang masih hidup. Yang pertama, saya ini adalah tempat sendirian. Oleh karena itu, maka engkau carilah teman yang akan menemanimu nantinya, yaitu bacaan Al-Quran. Diceritakan oleh Al-Bazzar dalam kitab La'ali Masnunah menjelaskan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan melakukan segala persiapan di rumah untuk penguburannya, tiba-tiba datang seorang yang sangat tampan berdiri di kepala si mayat, dan ketika kain kafan mulai dipakaikan, ia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka datang 2 malaikat, yakni malaikat Mungkar dan Nakir, untuk menanyakan amal perbuatan si mayat semasa hidupnya di dunia. Kemudian kedua malaikat tersebut berusaha memisahkan orang tampan tersebut dari si mayat agar memudahkan proses tanya jawab tersebut. Namun si tampan berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan seperti apapun, aku tidak akan meninggalkannya. Apabila kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah darinya." Hingga akhirnya ia dimasukkan ke dalam surga. Lalu si tampan itu berkata kepada si mayit, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang kamu baca dengan suara yang perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Peringatan yang kedua, saya adalah tempat yang sangat gelap, maka terangilah saya dengan sholat malam. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang kuburan seorang wanita yang berkulit hitam yang bertugas membersihkan masjid. Wanita itu meninggal, lalu beliau menyolatkan wanita itu di atas kuburnya. Kemudian beliau berkata, "Sungguh kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya, dan sungguh Allah Azza wa Jalla akan meneranginya untuk mereka dengan sholatku di atas mereka." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, saya ini adalah tempat yang dipenuhi oleh tanah, dikelilingi oleh tanah. Maka bawalah alas tidurmu, yakni amal soleh. Selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran juga akan memberikan alas tidur bagi si mayit kelak. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Bazzar dalam kitab La'ali Masnunah, ia menjelaskan bahwa kelak Al-Quran akan menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Malail A'la. Yang keempat, saya ini adalah sarangnya ular-ular, maka bawalah racun ular-ular tersebut dari muka bumi, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti seseorang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ular penyiksa di alam kubur itu bernama ular tinin.
kepedihan siksaannya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang botak, lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya. Kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna. Setelah itu dimakan lagi orang itu dari arah kaki sampai kepalanya. Lalu orang itu kembali ke bentuk sempurna. Lalu ular itu memakan lagi orang tersebut dari arah kepala hingga sampai kakinya. Begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Yang kelima, saya adalah tempatnya malaikat mungkar dan nakir bertanya, perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar engkau bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir tersebut. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucap kalimat tauhid, maka ia mendapatkan jaminan surga, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.